Halo semuanya, nama saya Aditya Mahendra Putra. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas asesmen 2 mata kuliah aplikasi perkantoran. Baik, kita mulai saja untuk mengerjakan asesmen 2 ini. Untuk soal pertama, kita disuruh atau diminta untuk menjelaskan bagaimana tata cara membuka Microsoft Excel di Office 365 online pada browser, dan juga diminta untuk membuka Excel di Office offline yang terinstal di PC atau laptop Anda. Baik, yang pertama kita langsung saja cari di browser. Saya menggunakan Google Chrome, lalu ketikkan office.com. Lalu karena saya telah login pada office.com, tampilnya seperti ini. Sebelumnya saya akan keluarkan terlebih dahulu. Ya, jika kalian belum login, tampilan awal pada office.com akan seperti ini. Kalian klik saja masuk, lalu masukkan akun Anda dan sandinya, lalu klik iya, dan akun Anda telah terlogin pada Office 365. Untuk membuka aplikasi Microsoft Excel pada Office 365, klik logo Excel di bawah ini. Lalu muncul tampilan Excel seperti ini. Untuk membuka lembar kerjanya, klik buku kerja kosong ini. Dan inilah tampilan Excel pada Office 365. Lalu yang kedua, kita diminta juga untuk membuka Microsoft Excel yang terinstall pada PC atau laptop. Pertama, kita cari saja aplikasi Excel, lalu klik. Dan ini adalah tampilan awal pada aplikasi Excel. Lalu untuk membuka lembar kerjanya, klik saja blank workbook ini. Dan ini adalah tampilan pada Microsoft Excel offline yang terinstall pada PC atau laptop. Pada Microsoft Excel offline, tampilan lebih beda dengan Office 365 dengan fitur-fitur yang lebih banyak. Baik, sekian untuk soal nomor 1. Kita lanjut pada soal nomor 2. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Kita diminta untuk membuka Microsoft Excel 21 atau Excel 35 untuk mengerjakan soal pada link berikut. Pada link di Google Drive, kita memiliki data awal seperti berikut ini. Lalu diminta untuk mengubahnya menjadi data akhir di bawah ini. Kita mulai saja. Sebelumnya saya telah menuliskan data-data tersebut pada Excel saya. Kita rapikan terlebih dahulu dengan memberikan border. Kita buat semirip mungkin seperti yang contoh berikan. Lalu kita berikan juga warna. Saya menggunakan warna oranye. Kalian bebas untuk memilih warna apa saja yang kalian sukai. Baik, lalu kita cek kembali. Pada data awal, diskonnya itu menggunakan format desimal. Kita ubah menjadi format persen. Kita mulai. Pertama, kita tarik saja kolom ini sampai ke bawah. Lalu klik kanan, pilih format cell. Lalu pilih yang percentage. Lalu decimal place-nya kita nolkan. Dan formatnya berubah menjadi format cell dari format desimal. Lalu untuk mencari jumlahnya, kita kalikan saja
jumlah barang dikalikan dengan harga per item ya, dengan rumus sama dengan kolom C2 ini dikalikan dengan kolom B2 dan hasilnya muncul. Lalu kita tarik saja ke bawah dan ya, hasilnya telah muncul, jumlah harga barang per itemnya dikali dengan harga per item. Baik, kita lanjut. Setelah mengetahui jumlahnya, kita cari total diskon dengan memasukkan rumus sama dengan klik kolom jumlah harga ya, lalu dikalikan dengan diskon. Kita enter, lalu diketahui total diskonnya adalah seperti berikut. Kita tarik saja ke bawah dan ya, seperti contoh yang diberikan, hasilnya sama. Lalu untuk mengetahui harga setelah diskon, kita masukkan rumus sama dengan pilih kolom E2, lalu dikurangi dengan kolom G2. Kita klik enter, lalu muncul hasilnya. Kita tarik saja ke bawah untuk mengetahui hasilnya dan muncul data berikut. Lalu untuk mengetahui harga tertinggi pada kolom harga, kita masukkan saja rumus sama dengan max tab, tarik saja kolom ini, lalu klik enter. Lalu untuk mengetahui harga terendahnya, kita menggunakan rumus sama dengan min tab, tarik saja, lalu klik enter. Dan untuk mengetahui average, kita masukkan rumus average tab, tarik lagi dan enter. Kita ulangi juga cara yang sama untuk mengetahui jumlah. Kita masukkan rumus sama dengan max tab, klik, lalu enter, lalu masukkan rumus min tab, tarik, enter, masukkan rumus average, tarik, kita ulang, masukkan rumus average tab, masukkan rumus average tab, tarik, enter. Sama juga dengan hal tadi, masukkan rumus max tab, tarik, enter, masukkan rumus min tab, tarik, enter, dan terakhir masukkan rumus average tab, tarik, enter. Lakukan juga hal yang sama. Kita masukkan, kita tarik saja dan muncul hasilnya. Lalu untuk mengetahui total dari data berikut, kita masukkan saja rumus sum tab, kita tarik saja dari kolom ini hingga kolom ini, karena kolom ini adalah hasil dari data-data berikut. Kita klik enter, lalu muncul hasilnya. Lalu setelah itu kita ubah data berikut ini, karena data berikut ini belum
dalam format rupiah, kita ubah menjadi format rupiah dengan pilih, lalu klik kanan, pilih format cell, pilih currency. Pada contoh, pada kolom ini decimal place-nya kita ubah menjadi 0, lalu klik OK. Lalu untuk total diskon dan harga setelah diskon kita ubah juga, klik kanan, format cell, accounting, dan pada contoh decimal place-nya kita ubah menjadi 2, lalu klik OK, dan datanya menjadi rupiah. Mungkin sekian untuk nomor 2, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Pada soal nomor 3 terdapat keterangan untuk memperhatikan data berikut seperti tampilan pada gambar A dengan hasil seperti gambar B. Memfilter data hanya untuk melihat data mahasiswa yang lulus. Berarti pada soal nomor 3 kita diminta untuk memfilter data yang keterangannya hanya lulus saja. Baik, kita mulai. Kita buka Excel terlebih dahulu. Lalu sebelumnya saya sudah menuliskan data pada Excel saya. Kita rapikan terlebih dahulu. Kita kasih border. Lalu kita berikan warna. Baik, setelah itu kita untuk mengetahui keterangan kita gunakan rumus IFS. Kita masukkan saja sama dengan IFS, tab, pilih kolom D2 untuk nilai ya. Lalu masukkan titik 2 sama dengan, lalu kutip keterangan tidak lulus. Maaf, di sini kita masukkan tanda kurang dari 41 tidak lulus, lalu kutip lagi, lalu titik 2 koma atau titik koma, masukkan lagi D2 kurang dari 61 titik koma kutip mengulang, lalu titik koma lagi, D2 lebih dari ketinggalan kutipnya, D2 lebih dari 69, keterangannya adalah lulus. Setelah itu tutup kurung, enter ya, muncul hasilnya. Lalu kita tarik saja ke bawah dan ya, hasilnya muncul sesuai dengan nilai dan keterangan yang kita masukkan tadi. Lalu setelah itu seperti soal nomor 3, kita diminta untuk memfilter data yang lulus saja. Kita cari insert ya di data, lalu pilih filter, lalu pilih keterangan ini tanda panahnya, lalu kita pilih yang lulus saja dan hasilnya muncul data-data yang lulus saja. Mungkin sekian soal nomor 3.
kita lanjutkan ke soal nomor 4. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, kita diminta untuk mengisi kolom yang berwarna biru pada data berikut menggunakan formula VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Kita lanjut saja ke Excel. Sebelumnya datanya sudah saya tuliskan. Untuk mengisi kolom warna biru tersebut, kita menggunakan rumus VLOOKUP karena data ini menggunakan data vertikal. Kita ketik saja sama dengan VLOOKUP tab, lalu klik table ini atau kolom ini, lalu titik koma, pilih data ini, lalu titik koma kita pilih 2 karena ini adalah tabel kolom 2, lalu titik koma kita pilih yang false, tutup kurung, enter, lalu kita tarik, dan ini ada kesalahan, kita tarik saja ini, kita enter, dan selesai. Kita gunakan juga cara yang sama, kita copy paste saja agar lebih cepat. Kita paste, lalu kita ubah ininya jadi 3 karena ini terdapat pada tabel 3, lalu enter, kita tarik, dan ini masih masalah, kita rapikan, kita enter, lalu karena ini belum rupiah, kita rupiahkan, kita drag, klik kanan, lalu pilih format cell, accounting, lalu OK. Sip, selesai. Kita lanjut ke data kedua. Untuk data kedua ini menggunakan format data horizontal. Untuk mengisi kolom biru ini kita menggunakan rumus atau formula HLOOKUP. Kita ketikkan sama dengan HLOOKUP tab, kita pilih kolom ini, titik koma, kita pilih tabel ini, lalu titik koma lagi, ketik 2 karena ini terdapat pada tabel 2, lalu titik koma lagi, pilih false, lalu kita ketikkan tutup kurung, enter, kita tarik saja. Ini karena ada masalah, kita rapikan saja seperti ini. Ya, sudah rapi. Selanjutnya kita isi juga untuk tarif wisatanya. Kita copy paste saja agar lebih cepat. Kita ubah ini menjadi 3 karena ini terdapat pada tabel 3. Kita enter, lalu kita tarik, dan seperti tadi kita lakukan cara kita rapikan. Ya, selesai. Lalu kita ubah juga ini ke dalam bentuk rupiah. Sip, selesai. Mungkin cukup sekian untuk soal nomor 4. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Pada soal nomor 5 kita diminta untuk mengubah data menjadi sebuah grafik seperti gambar di bawah ini.
yaitu menjadi grafik chart dan grafik pie. Langsung saja kita ke Excel, pilih data yang ingin diubah, lalu cari insert, lalu klik recommended chart, pilih cluster column yang ini, lalu klik OK. Kita tarik di sini, pindahkan, kita ubah ke warna hitam. Lalu yang kedua, kita juga diminta untuk mengubahnya ke bentuk pie. Kita pilih datanya, pilih insert, pilih bagian insert pie or donut chart, klik panahnya, pilih yang 2D pie, lalu kita kecilkan terlebih dahulu, pindahkan ke sini, dan kita ubah menjadi warna hitam. Lalu untuk menambahkan elemennya, kita bisa pilih data labelnya, lalu masukkan di center, lalu kita juga bisa mengubahnya menjadi kategori name, bisa series name, bisa presentasi juga, dan lain-lain. Seperti yang dicontoh ini, kita diminta presentasi dan keterangannya. Berarti kita pilih series name dan presentasi. Ya, cukup mudah dan simple. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke soal nomor 6. Ya, untuk soal terakhir yaitu soal nomor 6, kita disuruh mengerjakan soal pada link graph berikut. Kita cek dan kita disuruh mengubah data menjadi sebuah pivot chart, dan kita pecah pivot chart itu menggunakan switcher, dan kita mengubah pivot chartnya menjadi pivot chart table. Langsung saja kita mulai, kita buka dulu Excelnya, dan seperti biasa datanya sudah saya tuliskan terlebih dahulu. Kita mulai saja, kita pilih di insert, klik pivot table, pilih data table yang kita ingin jadikan pivot chart. Lalu selesai. Di sini ada keterangan untuk lokasi pivot chartnya, kita bisa pilih, kita bisa ubah juga. Saya pilih di sini, kita klik OK. Lalu kita checklist saja data-data yang ingin ditampilkan pada pivot chart. Lalu seperti contoh, kita lihat dulu. Seperti ini. Berarti untuk bulannya kita pindahkan di kolom. Kebalik barangnya. Sip, selesai. Lalu kita masukkan juga switchernya, kita checklist semua, dan sudah terpecah. Kita tata terlebih dahulu. Kita lihat lagi contohnya. Barang kolomnya 2, bulan kolom 3, penjualan kolom 4. Kita klik ini, lalu tambahkan kolomnya. Sama juga halnya dengan tadi, kita tambahkan kolomnya menjadi 3. Dan untuk penjualan kolomnya adalah 4. Kita rapihkan. Lalu yang terakhir, kita ubah pivot chartnya menjadi pivot chart table. Ya, kita ubah pivot chart table menjadi kolom, dan selesai. Sama seperti yang contoh soal berikan. Mungkin sekian untuk soal nomor 6 dan soal terakhir. Saya pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.